Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi rekan-rekan ya pada video pembelajaran metode eksplorasi geologi di pekan 9 terkait dengan pembahasan eksplorasi batu bara. Ini merupakan video pembelajaran ketiga dari dari sesi ini. Jadi pada pembelajaran ketiga ini mungkin saya akan lebih spesifik untuk membahas terkait dengan klasifikasi cadangan. Adapun analisis batu bara, jadi buat rekan-rekan semua silakan dibaca ya di slide-nya. Saya tidak akan memaparkan karena itu sudah masuk ke teori geologi batu bara. Jadi takutnya akan menghabiskan waktu juga untuk penjelasan. Mungkin saya akan highlight saja sedikit begitu. Setelah itu baru kita masuk ke klasifikasi cadangan. Baik, dalam batu bara sendiri kan kita tahu ya, dia memiliki tipe-tipe dari memiliki litota masing-masing begitu terkait dengan sumbernya ya, terkait dengan sumbernya. Nah, jadi ada batu bara yang non banded dan ada juga batu bara yang banded begitu ya. Dan ini dihubungkan dengan beberapa parameter juga. Nah, adapun untuk menganalisis laboratori, jadi kita juga bisa menghitungkan kualitas batu bara ini sejauh mana begitu kan. Dan ini saya rasa sudah dipaparkan juga dengan sangat baik ya oleh Pak Evan pada geologi batu bara. Jadi tinggal nanti kita sebagai geologis di lapangan kita bertemu batu baranya, kita deskripsi, kita bikin kemungkinan ini kira-kira apa nih, vitrinis kah, intratinis kah, liptinis kah, atau es. Tentunya kan untuk ini kan berpengaruh ya kepada kualitasnya juga ya, dan ketersebarannya begitu kan, karena ini berhubungan dengan masalahnya sendiri. Nanti ujungnya adalah ke apakah ini batu bara ataupun batu bara yang KW begitu ya, ataupun sebenarnya ini bukan batu bara, nanti ujungnya ke itu kan. Dan nantinya juga akan kita tahu nih harganya berapa, karena ini akan berpengaruh terhadap perhitungan ekonomisnya, kelayakannya. Nah, ini ada beberapa, jadi silahkan kalian baca slide-nya ya, dan ini juga saya rasa sudah dijelaskan juga oleh Pak Evan di geologi batubara 1 semester ya. Ini saya mencantumkan tin section-nya beberapa. Ini ada tin section-nya, dan ini adalah kualitas batubara. Contohnya ya, jadi dari mata biasa kita bisa menentukan lithotype-nya seperti apa, sedangkan dari mikroskop kita bisa menentukan lebih dalam terkait dengan materialnya, dan juga bisa dilakukan analisis kimiawi dan pengujian-pengujian lainnya. Nah, ini nanti silahkan dipelajari dengan baik oleh kalian, dibaca saja karena saya sudah mencantumkan ini ya, poin-poin penting untuk analisis batubara. Baik, kita masuk ke klasifikasi cadangan. Jadi ini adalah parameter atau acuan kita dalam menentukan kelayakan suatu sumber daya dan cadangan. Ini khusus untuk batubara ya. Jadi yang tadi saya bilang, jadi pemetaan awal itu dinamakan sebagai survei tinjau. Jadi data-data awal, atau memang ketika kita baru, misalkan kita seorang investor ya, kita membeli suatu blok batubara yang belum dieksploitasi ya, tapi kan bukan greenfield juga. Nah, itu nanti kita lihat dulu di sana, terus kita survei tinjau di sana, kita bukan eksplorasi sih, kita lihat ya. Lalu habis itu kita ambil beberapa sampel, kita uji di laboratorium apakah bagus batu baranya, itu dinamakan sebagai prospek di sini. Nah, setelah ada di sini, baru kita melakukan eksplorasi, dinamakan sebagai primary exploration. Jadi eksplorasi awal nih. Geologis ini masuk ke sini, lalu sekarang ketika kita sudah eksplorasi ini, sudah bikin topo, lalu sudah test pit, uji sumur beberapa, lalu kita rincikan eksplorasinya dan kita buat sumur-sumur yang lain. Nah, dari sini baru ketika kita bisa melihat cadangannya, ketika kita menemukan cadangannya, tentunya bisa dapat status hasilnya layak. Nah, tapi layaknya itu apakah terbukti, maksudnya cadangannya benar-benar terbukti, benar-benar kita lihat pada pemboran, atau kita analisis, atau kita duga, atau interpretasi lah, itu maksudnya probable reserve. Jadi ini semakin bagian sini, itu tentunya akan semakin yakin, akan semakin layak. Tentunya kelayakan itu paling tidak bisa kita dapat ketika kita sudah memperkirakan cadangan. Nah, inilah kerjasama dengan teman-teman pertambangan. Jadi setelah kita masuk ke sini, jadi mungkin lapangan itu kita serahkan tuh ke teman yang dari pertambangan. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi kita cuma tinggal mantau saja. Kita dapat persenannya kalau misalkan memang benar berhasil begitu ya. Nah,
Ini juga apa namanya standar apa ya seperti ISO-nya gitu ya. Ini adalah tahapannya. Jadi ada eksplorasi, lalu ada kita lihat sumber daya mineralnya dan sumber daya bijinya seperti apa. Apakah ini kan dari indikasi, is it probable atau terukur untuk mineralnya, terbukti begitu ya. Nah, nanti ada parameter-parameter seperti itu. Nah, itu untuk kelayakannya. Baik, dan untuk menghitung sumber daya sendiri sebenarnya banyak metodenya ya. Ada beberapa metode sih. Bisa menggunakan metode grading atau kita hitung dari penampangnya atau sesuai dengan USGS nih CIRC 891 tuh. Lalu dengan metode polygon juga ada. Dan tentunya kalau misalkan saya jelaskan di sini itu sudah masuk ke terlalu panjang ya. Jadi saya hanya menjelaskan beberapa saja. Jadi ketika poligon tentunya kita menghitung luasannya seperti apa, lalu ya diperkirakan seperti apa. Nah, ini contohnya metode poligon. Bisa kita lihat. Nah, jadi kita bikin segi lima, jadi kayak bukan contouring tapi apa ya? Jadi kayak kita bikin zonasi-zonasi yang nantinya kita hitung sesuai dengan rumus yang ada. Lalu kalau misalkan ada metode penampang nih, jadi penampang itu kita buat penampang geologi, lalu kita ada rumusnya tuh kayak SD sama dengan L1 tambah L2 dibagi 2 dikali jarak, dikali densitas batuan tersebut. Sama juga di bagian kanan juga sama nih, ketika luas antara penampang yang berdekatan berbeda lebih dari 30%. Nah, itu pendekatan-pendekatannya ini juga bisa ya. Jadi dari penampang kita bisa, dari poligon juga bisa. Nah, tapi yang sebenarnya paling eksis saat ini karena memang sudah software ya, sudah banyak ditunjang juga dengan aplikasi sehingga bisa membuat dengan cepat begitu, membuat metode ini bekerja dengan sangat cepat, yaitu adalah metode grading. Jadi kita membuat peta isopatch dari batu bara ya. Jadi buat peta kayak estimasi ketebalan begitu ya. Dan juga nanti kita grading. Jadi kayak gini aja. Sebenarnya ini konsepnya kayak morfometri ya teman-teman semua. Jadi kalau misalkan kalian bisa menghitung morfometri secara manual ya, tanpa ada software, sebenarnya kalian juga ngerti ini konsep grading, harusnya ngerti ya. Jadi kita grid semuanya gitu ya. Di sini ada batu baranya atau enggak, kalau adanya berapa persenan. Nanti dari sini baru kita bikin pemodelannya. Itu yang namakan metode grading. Oke, dan juga untuk menggolongkan sumber daya, jadi tentunya kita juga ini ya, bisa kita lihat juga sumber dayanya seperti apa, lalu kapan waktunya. Tentunya kita menemukan cadangan yang banyak pun untuk batu bara ketika momennya itu tidak tepat, jadi nanti sebenarnya nggak pas juga ya. Oke, nah ini ada 3 penggolongan, jadi penggolongan ASTM, ada penggolongan dari PBB dan penggolongan dari Indonesia. Oke, ini adalah sebenarnya tipe-tipe sumber daya aja. Jadi ini tidak terlalu signifikan juga atau tidak terlalu berpengaruh ya terhadap eksplorasi. Sebenarnya kan kita memposisikan diri sebagai geologis nih. Tapi itu mungkin itu nanti kalian akan tahu ketika kalian sudah naik seperti itu ya. Sudah di jabatan yang lebih tinggi, bukan di garis depan gitu ya. Nah, ini adalah pengolahan data kontur kurang lebih dari keterdapatan batu bara. Misalkan kita tahu nih batu baranya mungkin di sekitar sini ya. Nah, nanti kita inikan saja, kita kerucutkan posisinya di sini. Nanti dari sini juga kita bisa membuat rencana tambang terbuka, misalkan seperti apa cara model tambangnya, kurang lebih begini dan mana bagian eksplorasi itu juga bisa dari sini. Oke. Nah, ini adalah contoh dari penggalian batu bara. Dan di sini ada penumpukan juga, jadi dia gali, dia masukkan ke truk ya, ataupun nanti dia kupas dulu nih, jadi kupasannya kita taruh di luar sini seperti itu. Nah, ini contoh-contoh pola pengolahan dan pengangkutan teman-teman semua. Jadi tergantung ya, tapi kalau untuk batu bara sih biasanya open pit, karena underground tuh pasti mahal banget ya. Ini open pit, jadi biasanya batu baranya ini sebenarnya dari ini sudah masuk ke pengolahan. Jadi sebenarnya kan di sini dulu posisinya nih. Ini di lapangannya diambil sama ekskavator, dia masukin ke dump truck itu jalan, dia masuk ke tempat pengolahan. Nah, dari pengolahan itu nanti dia masukkan ke ke stockpile-nya, ke bagian sini mungkin ya stockpile-nya ya. Nah, mungkin stockpile di sini dia taruh di sini, lalu nanti diolah
atau di splitter, dihancurkan atau dihaluskan begitu ya. Menjadi lebih halus seperti ini. Nanti kalau yang halus taruhnya di sini, kalau yang lebih kasar mungkin taruh di tempat lain seperti itu ya, untuk dipisahkan. Nah, baru setelah itu diolah sesuai dengan sesuai dengan kebutuhannya. Dan kita tahu batu bara itu merupakan salah satu bahan terbesar untuk pembangkit listrik ya, hingga saat ini begitu. Jadi saat ini memang banyak menggunakan batu bara. Nah, ini jadi seperti ini. Ini udah masuk ke teman-teman yang dari mesin, teknik industri, teknik teknik kimia begitu ya, metalurgi. Jadi sebenarnya kita harus berbangga diri karena mereka itu punya pekerjaan ketika kita sudah mendapatkan sumber dayanya begitu ya. Coba kalau misalkan geologisnya nggak ada gitu, mungkin mereka nganggur juga gitu ya teman-teman semuanya. Jadi itu yang jadi motivasi untuk kita lah agar terus bisa berkarya. Oke, baik, untuk video ini mungkin saya akhiri saja ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan ucap maupun perbuatan. Apabila memang ada statement saya yang kurang tepat, dirasa perlu dikoreksi, silahkan disampaikan begitu. Saya sangat terbuka untuk koreksi. Baik, mungkin kita akhiri pertemuan pekan 9 ini. Nanti kita jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.